Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Rashid B. Haki. Sekarang gue reviewnya yang lain lagi, tapi nggak bareng Rasni, nggak bareng Ica, nggak bareng Sarcil. Yang biasanya review bareng gue, kali ini gue review sendirian karena yang lain lagi pada sibuk nonton film yang lain. Gue bakal review film terbaru dari Netflix. Judulnya Day Shift, Shift Siang. Seorang bapak bernama Bud yang diperankan oleh Jamie Foxx. Dia sayang banget sama anaknya karena selalu menjemput anaknya walaupun telat. Karena dia harus bekerja dulu. Kerjaannya adalah memburu vampir. Jadi dari malam sampai ke pagi-pagi gitu dia memburu vampir, terus mencari taringnya lalu dijual. Ternyata dia membunuh salah satu vampir yang membuat dia punya masalah besar. Selain dia juga punya masalah diri sendiri dan keluarganya, dia harus menebus uang yang banyak supaya anaknya ini dan mantan istrinya nggak pindah ke kota lain. Udah kelihatan nih film komedi, ini film action, thriller, drama, family, banyak banget lah genrenya. Tapi apakah seseru itu? Nah, itu dia pertanyaannya. Kalau film ini pasti terinspirasi dari film sebelumnya kayak Blade, dia juga kan pemburu vampir. Terus juga ya film-film komedi kayak Edgar Wright gitu film-filmnya, karena kan dia zombie, terus ada komedinya juga di sini. Yang bikin ini adalah salah satu orang terlibat di film John Wick. Di sini actionnya pun keren, maksudnya dari awal sampai akhir tuh actionnya bener-bener di koreo dengan baik. Sering nonton film-film vampir yang gelap gitu kayak Blade salah satunya, atau film-film vampir lainnya lah ya yang cukup terang, misalnya Twilight. Di sini juga ngebecandain Twilight ya karena dia film vampir juga. Nah cuma di sini itu nggak segelap itu. Di sini malah terang banget, kayak gambarnya tuh teal and orange. Kalau kalian bener-bener lihat awalnya tuh mataharinya seperti apa, kayak teal dan orange. Jadi kayak aneh banget gue nonton pertama kali, film vampir apaan nih seterang ini gitu. Biasanya kan pale, pucat gitu ya, karena emang vampir kan biasanya pucat. Karena emang si vampirnya ini juga bermutasi gitu. Jadi vampirnya ini emang bisa jalan-jalan di siang hari gitu. Ada beberapa vampir, tapi sisanya sih sebenarnya masih takut dengan cahaya matahari, masih kebakar gitu. Cuma ada satu vampir yang emang ternyata kok dia bisa nih. Nah di sini tuh fokus ceritanya ke drama. Jadi kalau dipikir-pikir ya dramanya sih cukup dapet lah sedikit gitu. Cuma yang nggak banget juga. Terus actionnya di sini dapet oke gitu, cukup. Thrillernya juga darah-darah dan actionnya juga ya cukup lah. Ya ini menurut gua family movie sih. Jadi kalau mau nonton dengan anak-anak yang sudah dewasa atau dengan pengawasan orang tua boleh banget. Emang tipikal popcorn movie gitu, habis nonton ya udah, habis itu lupa. Udah serunya sekali aja menurut gua. Kalau bikin film vampir itu bosan, di sini vampir yang menyenangkan lah ya. Jadi ada treatment yang menurut gua bercandanya juga dapet, dengan karakter si Dave Franco yang bacot banget, yang taat banget peraturan. Jadi cowok yang rebel gitu, diajarin sama si Jamie Foxx, si Bud. Dia tuh nggak taat peraturan, tapi dia nggak taat peraturan itu ya karena emang buat menyelamatkan dia, keluarganya, dan emang ya lu nggak bisa patuh aturan. Kalau gini terus tuh lu bakal mati, bakal nyusahin diri lu. Semua actingnya sih ya cukup lah. Jamie Foxx ya emang bagus, terus Dave Franco dengan karakter cowok cupunya gitu yang banyak bacot, yang taat peraturan, ya oke lah gitu. Selain emang kayak nggak ada approach baru gitu yang gue rasakan sih kekurangannya, mungkin kayak film vampir yang menyenangkan oke, tapi nggak lebih dari film yang menyenangkan aja gitu. Nggak kayak ada sesuatu baru yang benar-benar ditawarkan film action gitu, tapi actionnya juga nggak seseru John Wick misalnya ataupun yang lain lah, film-film The Raid apalagi jauh gitu. Ini vampir ya udah nggak jadi hal yang baru dan pantas buat jadi tontonan yang berkesan banget, karena setelah lo nonton ya udah beres aja gitu. Itu yang gue rasain banget sih. Biasa aja ceritanya. Jadi ada cewek yang anaknya itu terbunuh, dia mau balas dendam, sementara yang ngebunuh itu si Bud. Bud ini yang dia kerja sebenarnya untuk mencari taring vampir terus dijual. Nah kenalah masalah, tapi di masalah-masalah itu juga nggak sampai setegang itu ataupun nggak selucu itu. Kenapa nggak dimakan aja kata gue, atau dijadiin vampir, atau dibunuh aja sekalian, atau darahnya dihisap gitu ya si anaknya atau dan istrinya si Bud ini. Ternyata nggak, didiemin aja gitu sama musuhnya. Kata gue, ngapain musuhnya cuma nakut-nakutin doang, nyandra doang. Bosnya gitu dia nggak bisa apa-apa juga gitu, maksudnya nggak kelihatan dia sejago apa. Twilight malah dikasih tahu kan kayak Volturi itu seperti apa gitu, jadi kita kerasa wah ini musuhnya oke nih, kayak lebih kuat nih dari keluarga Cullen. Kalau ini enggak, malah kayak musuhnya ya udah gitu aja gitu. Jadi emang bener-bener fun banget sih. Ya udahlah, yang keren sih ya si vampir temennya ya, si Bud ini, si Dave Franco yang jadi vampir, terus juga si Heather jadi vampir versus vampir. Itu seru sih, padahal jadi tontonan yang menarik lagi tuh, bisa di-push lagi. Nah kalau adegan yang gue paling suka tuh ketika si Bud ini
sama si Dave Franco tuh ketemu kembar atau adik kakak bros gitu, yang dia tuh jago gitu. Ya udah lu bantuin gue lah, kita nyerang ini satu rumah yang penuh banget dan jadi sarang vampir, bunuhin si vampir-vampir yang ada di situ gitu. Wah, itu seru banget dan koreografinya bagus banget di situ gitu. Koreografi si actionnya ya, jadi kayak bertarungnya dengan alat senjata yang ada gitu, itu dimanfaatkan banget. Jadi bagian itu yang gue paling ingat dan suka. Terus juga ada bagian ketika si Heather itu ngebantuin Bud sama si Dave Franco buat nyerang musuhnya, musuh utamanya gitu. Itu keren sih, karena si Heather ternyata keren gitu. Dia mau ngebantu juga. Nah itu sih kayak jadi tanggung nih seperti apa sih, daripada dunianya bisa lebih dibikin seru lagi sih. Langsung aja ke skornya. Nah kalau skor sih menurut gue sih ini 6,5. Ya ini film popcorn yang ya udah tontonan yang menyenangkan, tapi cukup sampai situ aja gitu, nggak sampai menimbulkan kesan yang menyenangkan, yang dalam gitu. Kalian yang mau nonton silahkan, tapi kalau nggak mau nonton ya udah nggak apa-apa, cari yang lain aja sambil nunggu John Wick yang keempat ya kan, bisa nonton ini dulu. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya, follow Instagram, Twitter, join Discord juga. Sekarang ada hal baru lagi, yaitu kita bikin iseng-iseng newsletter. Kalian bisa subscribe di situ. Jadi tiap minggunya akan ada yang akan dikirim ke email kalian. Seminggu terakhir itu ada berita apa di Indonesia ataupun perfilman dunia. Buat kalian yang belum nonton Annabelle season 2 juga boleh banget nonton, karena baru banget beres seminggu yang lalu. Jadi masih hangat-hangatnya, jadi ya udahlah, tonton lah. Oke, terima kasih. Dadah.